What up guys, balik lagi di Berak Bola Podcast episode ketiga. Dan masih barengan sama gue Fahri Mahar. Dan sama seperti minggu lalu ya guys, gue gak sendirian, masih ditemani sama siapa kamu? Gue Iksan. Masih sama Iksan nih guys ya, jurnalis sepak bola. Dan kali ini kita mau bahas tentang Timnas Indonesia nih sih. Kan sebentar lagi minggu depan ya, tepatnya tanggal 25 sampai tanggal 25 itu yang pertama, 28 itu yang keduanya ya, melawan Burundi. Peringkat keberapa sih dia? 141 ya. Beda 10 poin, 10 poin. Ya 10 peringkat ya sama Indonesia. Nah, ini lagi ramai juga nih tentang pemilihan pemain yang dipilih sama Sinteyong nih untuk laga nanti. Nah, menurut lo pilihan Sinteyong nih udah pas apa belum sih guys? Sil. Kalau dibilang pas atau enggak itu kan berarti hak prerogatifnya Sinteyong ya sebagai pelatih timnas gitu kan. Serah dia mau pilih siapa pemain sebenarnya kan, dan dia juga yang paham siapa aja pemain-pemain yang sesuai lah dengan keinginan taktikal, terutama memahami dia, terutama dua hal kan, etos kerjanya dia yang emang tinggi gitu kan, sama pemain yang nggak mudah nyerah gitu kan. Sinteyong kan dua hal itu tuh yang jadi poinnya dia selama memilih pemain timnas. Nggak peduli dia mesti jago apa misalkan, tapi nggak mau kerja keras, latihannya malas-malasan gitu kan. Nah itu nggak terpilih, dan itu kan banyak juga presidennya dulu kan, banyak pemain-pemain timnas di era pelatih-pelatih sebelumnya kayak Simon McManamy, Bima Sakti dipanggil di zamannya Sinteyong, bahkan bikin generasi baru. Nah ini kan semua kalau bisa dibilang lawan Burundi ini kan timnya sebenarnya relatif sama dari Piala AFF 2020 tahun lalu, AFF kemarin gitu kan, sama yang sekarang gitu kan. Egy misalkan contohnya Witan dipanggil, meskipun sekarang udah main di Indonesia gitu kan. Meskipun Egy terbaru kan juga diganti kan, sama Stefano Lillipali gitu kan. Tapi relatif Nadeo, terus kipernya juga masih gitu kan. Novel Fahrudin bahkan masih main, masih dipanggil meskipun belum terlalu pulih cedera. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir di Madura setelah Piala AFF dia relatif nggak banyak main gitu kan, karena masalah kebugaran. Jadi ini lebih ke kayak ya kalau dikatakan pas atau enggak ya pas lah menurut Sinteyong. Tapi menurut gua ketika kalau melihat lagi dengan Liga 1 yang udah berjalan sekarang, udah masuk di pekan ke-31, agak bias dalam artian Sinteyong yang gua tahu gitu kan, dari sejak dia di Indonesia mantau Liga 1 2020 tuh kan dia rajin tuh, selalu hampir setiap pertandingan dulu selalu nontonin. Iya, sekarang udah nggak ada ya, kita kemarin stadion nggak ada ya. Betul, sekarang udah nggak ada kan, karena yang satu hal pasti kan karena terlalu sibuk. Agenda timnas sekarang udah jalan semua gitu kan. Dan terakhir kemarin setelah dari Piala Asia U20, dia kan balik ke Korea gitu kan. Oh, sempat balik Korea deh kemarin ya? Sempat balik ke Korea, beberapa staffnya dari Korea Selatan dibalik ke Korea gitu kan. Jadi udah nggak terlalu banyak waktunya untuk mantau Liga 1 terutama. Jadi ya pemainnya itu aja. Jadi kalau dikatakan pas-pas, tapi menurut gue agak bias karena banyak pemain bagus gitu kan. Misalkan di penjaga gawang, misalkan Andre Tani udah lumayan oke lagi gitu kan. Save-nya udah lebih dari 85 lah kurang lebih save-nya. Terus dia juga clean sheet-nya udah 11 game udah clean sheet gitu kan. Dan itu ya kiper senior yang paling bagus lah mainnya. Ditambah lagi di Makassar ada Reza Pratama. Iya bagus banget. Nah dia udah 13 kalau lawan Bayangkara dia clean sheet, 14 clean sheet. Dan save-nya juga udah 80-an gitu kan. Jadi relatif tinggi lah performanya untuk kiper gitu. Bahkan kayak kalau dipilih kan masih Nadeo sama masih dipilih Sahrul gitu misalkan. Padahal dua kiper ini, Sahrul kemarin lawan PSM juga nggak main kan. Nah betul bener, makanya kalau bisa lihat Nadeo kan juga 3 game terakhir Bali Rido kan kalah sama Rido. Bayangin kalau Nadeo dari 17 game cuma 4 kali clean sheet. Bayangin aja itu berarti cuma sekitar 23% lah. Iya, ini gue ada badatannya dia dia kebobolan 9 gol dalam 5 laga nih. Nah betul kan, dia cuma 4 kali clean sheet dari 17 game dia ditampilin, berarti ada kurang lebih cuma 23% dia clean sheetnya dari total gamenya. Sahrul bahkan lebih parah lagi, cuma 17%. Jadi cuma 2 kali dia clean sheet selama main di Liga 1 musim ini. Jadi udah jomplang lah itu kan, bandingin sama Reza sama Andre Tani misalkan gitu kan. Ada Nasir dari Dewa juga bagus, Muhammad Nasir bagus, Riyandi di Persis Solo juga lumayan oke lah performanya di musim ini, meskipun emang Riyandi sempat dipanggil tapi kan dia cedera nih sekarang kan. Jadi masih banyak sebenarnya pilihan jaga gawang yang oke gitu misalkan. Terus tapi di sisi lain juga Sinteyong juga berani manggil beberapa pemain yang emang udah lebih oke untuk sisi outfield ya kan, pemain-pemain dari back
tengah sama depan ada Ramadan Sananda yang masih dipanggil lagi. Iya, sekarang udah ini ya. Jadi Sintayong sekarang udah mulai pede ya dengan bomber-bomber lokalnya ini. Sananta, Mas Derajat. Sama satu lagi siapa? Satu lagi itu. Lupa gue Mas Derajat, Ramadan Sananta. Lupa ada gue. Satu lagi gue siapa? Pokoknya lumayan lah pokoknya beberapa pemain. Jadi dia istilahnya udah punya pola lah pemainnya. Seperti itu di depan gitu kan. Ramadan Sananta kan pemain lokal yang paling subur kan. 10 gol dan 2 assist. Hampir gitu sama kan. Kayak udah ngelewatin Ciro Alves, si Ciro ya. Bahkan dia paling produktif lah di PSM gitu kan. Pokoknya di tim yang sekarang peringkat 1 dia paling produktif. Ngalahin pemain-pemain asing kayak Everton Nascimento, William Plum, Kenzo Nambu gitu kan. Terus pemain-pemain yang lain sih lumayan relatif juga kayak si Yance juga dipanggil gitu kan. Itu katanya mimpinya, tapi yang biasa sering kepilih itu si Yance ya? Apa si Yakob ya? Kan? Jadi dia bilangnya dia emang mimpinya barengan sama Yance ya di timnas ya akhirnya. Kejadian juga nih. Kejadian gitu kan. Jadi ada beberapa pemain yang oke kayak contohnya kayak Dava di kiper juga itu Dava kan juga kemarin bagus. U20 Piala Asia kan bagus kan. Bahkan ratingnya dia tuh 5 besar di Piala Asia kemarin. Ratingnya dia rata-rata ratingnya 7,77. Itu paling tinggi di turnamen kemarin itu kan urutan 5 lah tertinggi. Bahkan kiper yang tertinggi untuk pemain secara keseluruhan dia urutan 5. Piala Asia kemarin juara siapa sih? Piala Asia ini masih final nih. Oh, masih final. Uzbekistan lawan Irak. Wih, timnya Indonesia dong ya? Berarti kemarin Korea sama Jepang kalah ya? Kalah di penalti semua itu. Oh gitu. Makanya gitu jadi juga. Makanya jadi emang wajar lah dipanggil misalkan gitu kan. Terus Stefano Lillipali emang pemain lokal ya bisa dibilang lokal lah misalkan. Kalau kita nggak bilang naturalisasi. Paling banyak asisnya udah 9 lagi rame juga tuh kan yang dia akhirnya posting di Instastory itu dia bilang lucu. Udah 9 assist, tapi ada beberapa pemain kayak Adam Alis yang udah top chart lagi main pas pindah dari Arema ke Borneo kan. Udah lebih oke lagi kan, dia udah bikin 3 assist terakhir. Jadi sebenarnya masih banyak lah ya yang bagus tuh tapi nggak dipanggil. Tapi ya secara keseluruhan inilah hak prerogatifnya Sintayong gitu kan. Ya palingan yang paling kritik ya itu posisi penjaga gawang itu yang sebenarnya masih banyak pemain yang lebih bagus lah misalkan gitu kan. Contohnya misal di back Farudin masih dipanggil, masih ada misalkan pemain lain kayak Ahmad Prianto misalkan gitu kan. Iya bagus juga Ahmad Prianto tuh sekarang gitu. Di Persib kan. Nah tapi yang gue bingung nih sekarang Pratama Arhan di Jepang dia emang nggak pernah main ya kan. Sempat main cuma dicoba aja kan. Nah tuh kira-kira gimana tuh ya menurut Usil? Nah kalau soal pemain asing yang di luar negeri tuh gue sempat ingat dulu tuh 2014 kita 2013-2014 timnas masih dilatih Fred Riedel. Saya tuh gue tanya tuh Fred Riedel, coach ini kenapa nih si Bahdim selalu dipanggil padahal dia main juga nggak pernah gitu kan dibandingkan pas di luar negeri. Nah pas dia dulu main di Jepang kan, main di Sapporo ya? Liga 2 Jepang gitu kan. Terus sama di timnya pokoknya 2 tim lah dia main tapi yang relatif nggak main gitu kan. Terus ada Andik juga saat itu ya ada Andik juga yang main oke di Selangor misalkan seperti itu kan. Dan beberapa sayap juga tapi dia lebih pilih Irfan misalnya gitu. Nah alasannya dia main di latihan di Jepang sama main di Indonesia ya masih bagusan latihan di Jepang sih nggak main gitu kan. Tensi latihan nah bener tensi latihannya tinggi. Main game match-nya juga pelatihan game trainingnya juga lebih tinggi kualitasnya rekan-rekan timnya. Jadi wajar lah misalkan Pratama Arhan seperti itu. Apalagi kan Sintayong ya tanda kutip udah kepincut lah sama Arhan kan, etos kerjanya bagus, kerja keras gitu kan. Ya, meskipun dia nggak main musim kemarin, tapi kemarin di Piala AFF lumayan lah. Tapi dengan adanya Yakob itu juga jadi sekarang udah jadi ada saingannya nih Arhan nih. Dengan beberapa kali mainin ditaruh di sayap kiri misalnya gitu kan. Jadi ya lumayan lah. Beda dengan misalnya contoh dibandingkan dengan Asnawi gitu kan. Asnawi sekarang main di Jeonbuk klub barunya, klub barunya. Dia better gak sih sama Ansan Grinders? Betteran mana sih sebenarnya? Kalau secara peringkat ya? Secara peringkat relatif nggak terlalu jauh lah ya sebenarnya kalau di Liga 2 musim kemarin ya. Tapi klub yang sekarang ini Asnawi kan kemarin menang Piala Liga itu aja. Gitu. Pokoknya agak bagus lah main di Piala Liga. Better jadi ya? lebih bagus lah meskipun masih di level di K-League 2 gitu kan. Nah kita lihat di ini juga nih. Sekarang nih kita barusan nih kita baru lihat ya timnas U20 juga ya baru ada pemanggilan juga nih. Yang terbaru siapa sih kemarin yang main Wolverhampton, main muda Wolverhampton tuh yang dipanggil sama Hubner ya Belanda terus akhirnya dia dipanggil lagi ya. Sekarang untuk timnas U20 nanti ya itu buat apa sih nanti?
TC untuk Piala Dunia nanti ya? Betul, untuk Piala Dunia Indonesia, Korea, Indonesia di Korea ya? Di Korea di dua tempat itu ya? Emang tuh gimana tuh? Setelah ada panggilan lagi tuh, 3 pemain naturalisasinya? 3 pemain naturalisasi akhirnya dipanggil gitu, ditambah ada Marcelino contohnya gitu kan. Jadi ya inilah fokus utamanya Lee Sintayong. Jadi kita nggak bisa pungkiri lah bahwa misalkan dibilang wah nih kita mau main Piala Dunia 20 aja ke TC panjangan gitu kan. Ya nggak bisa juga, sulit juga kayak Sintayong. Di ekspektasinya tinggi loh, ekspektasinya tinggi, ekspektasi pemerintah misalkan mau Indonesia lolos dari fase grup, wah gila, itu menurut gue udah nggak masuk akal gitu kan. Bayangin dulu 79 Indonesia ikut dulu namanya Piala Dunia 20 masih kejuaraan remaja dunia, itu tahun 79 main, itu Indonesia segrup sama Yugoslavia dan termasuk salah satunya juga ada Argentina yang Maradona gitu kan. Gokil. Nah itu bayangin aja tuh, dulu pemain Indonesia kayak Bambang Nurdiansyah lah contohnya. Gitu. Indonesia juga dulu lolos, bukan lolos kualifikasi tapi lolos karena Israel mengundurkan diri. Bukan Israel, Korea Utara mengundurkan diri, Indonesia ngisi tempatnya. Lolos grup. Ya kagak lolos lah, golin juga kagak. Oh dia masuk ke Piala Dunia gitu. Iya, final doang. Jadi bandingannya seperti itu, apalagi sekarang gitu kan. Udah terlalu jauh lah perkembangan sepak bola usia dini di negara lain. Di kita Liga U20 paling kan ngarepin Elite Pro Academy gitu kan, yang di tim-tim Liga 1 itu pun juga berjalan kompetisi paling cuma nggak sampai setengah tahun kan udah ada juara. Jadi nggak ada kompetisi yang intens berjalan, misalkan kayak di Italia ada Primavera, di Liga Inggris ada Premier League tuh misalnya gitu. Terus di Jerman juga ada Bundesliga Reserve gitu. Jadi hal-hal seperti ini wajar lah ketika pelatih Sintayong dituntut ekspektasi tinggi, bahkan pengennya lolos grup gitu kan misalkan. Wah itu udah ngelihat kemarin dicoba pas di sini ketika lawan tim Islandia Baru aja kita mendominasi tapi kebobolan akhirnya kalah gitu kan. Itu kan nunjukin bahwa level kita tuh masih bawah masih jauh sama tim-tim kelas dunia lain. Jadi TC Liga Panjang ini emang perlu untuk uji coba gitu kan, memperbaiki terutama misalkan di Korea tim yang lebih tinggi lah kualitasnya dibanding di Indonesia. Kalau 79 dulu bikin turnamen segitiga di Indonesia. Dulu ada Arseto Solo gitu-gitulah mainnya. Tapi timnas maksudnya yang senior semua ya? Iya dulu, tapi hasilnya juga gitu-gitu aja gitu kan. Kalah telak lah dulu. Terus nggak bisa ngegolin juga. Nah sekarang nih TC Korea ada kesempatan buat latih tanding sama tim-tim muda Korea yang kualitasnya lebih di atas kita gitu kan, dan lebih rutin mereka berkompetisi. Tambah lagi juga ya butuh lah pokoknya Sintayong ngumpulin ini semua pemain ini untuk dia kasih lah pencerahan, kasih lah ilmu-ilmu untuk main-main muda lainnya pemain muda seperti itu. Dulu juga Sintayong ketika di Olimpiade London memimpin Korea Selatan itu juga dia TC. Oh dia TC juga? TC juga, bahkan di sempet ya di tim mudanya ya? Iya kan di Olimpiade sebelum 2016 itu, 2018-nya kan dia di Korea Selatan timnas senior kan. Di Rusia itu juga TC, dan relatif itu TC itu bukan hal yang tabu lah buat di sepak bola Asia. Arab Saudi Piala Dunia kemarin itu dia TC dulu. Ada 1 bulan sebelum main juga dulu dia lokal semua makanya kan? 1 bulan sebelum berangkat ke Qatar gitu dia dulu 1 TC. Bahkan dia bikin uji coba 7 tim uji coba, nggak ada tim lain yang bikin uji coba. Bahkan 1-2 tim aja itu nggak ada gitu dicoba. Arab Saudi sebulan TC 7 kali uji coba gitu kan. Ya hasilnya kemarin itu bisa menang seenggaknya lawan Argentina gitu karena kan pelatih-pelatih asing sekarang kan kayak Thomas Doll banyak yang mengkritik Sintayong kan, kenapa mesti TC gitu kan. Biasanya kalau misalnya di Eropa gitu kan, tapi kalau kita lihat emang berbeda ya kan. Beda. Kalau main soal kan udah jadi, pemain-pemain udah jadi semua. Kalau ini kan udah tahu sendiri liganya kayak gimana. Itulah kulturnya itu beda. Kulturnya kalau di Eropa kulturnya udah kompetisi. Tingkat tinggi kan. Udah ada sistem kompetisi bahkan dari usia 14 tuh udah ada jenjangnya semua, dan itu mereka seperti tim senior mainnya full 1 tahun. 1 tahun itu kan 9 bulan, 1 tahun kompetisi 9 bulan. Nah itu full dia main. Bahkan mungkin kalau yang usia masih di bawah 17 tahun masih main sekitar 6 bulan, tapi kan itu rutin dia main seperti itu. Bahkan ada liga wilayah, sampai ada liga nasional gitu kan. Dan itu di Jepang, di Korea kan juga seperti itu gitu kan. Sama ya? Udah sama seperti itu. Tapi ya kalau karena hasilnya Sintayong dia kultur udah seperti itu, terus apalagi sekarang di Korea pun dia begitu. Dia tahu di Indonesia nggak ada kompetisi seperti ini ya. Jadi wajar lah dia maksudnya ngotot gitu kan. Jadi Thomas Doll misalkan atau Luis Milla nggak terlalu banyak bicara karena dia tahu kan kondisinya, atau Bernardo Tavares pelatih PSM gitu kan, yang
mengkritik gaya TC jangka panjang Sintayong. Sekarang emang udah nggak ada gitu kan, maksudnya relatif nggak ada lagi lah TC jangka panjang gitu kan. Iya, nggak terlalu panjang sebenarnya sih, panjang, sebulan paling ya. Nah tapi ini kalau kondisinya gini lah, kondisi Indonesia ekspektasinya tinggi, bayangin mau masuk ke 8 besar, wah itu udah lolos sih bro. Menurut gue dapat seri aja tuh udah syukur lah gitu kan, bisa ngegolin ternyata bisa dapat seri lah gitu kan. Dan kalau lihat di kemarin di Piala Asia sebenarnya TC yang udah dilakukan Sintayong hampir sebulan itu kan udah lumayan kan. Lumayan. Kita kebobolan cuma 2 lawan Irak. Ya kan, terus lawan Suriah menang 1-0. Uzbekistan tim tuan rumah seri 0-0 gitu. Uzbekistan tim yang paling bagus kan di grup itu kan. Lumayan, pokoknya Uzbekistan di level junior salah satu yang terbaik lah di Asia gitu kan. Dan bisa nyariin. Meskipun diserang terus habis-habisan. Kan? Tapi kan ya seenggaknya ya itu yang gue sebut juga di sebelumnya, katanya Sintayong ya akan mainnya kan lebih pragmatis, bertahan rapet gitu kan, karena tahu lah kualitas beda lah kita seperti apa. Dia juga dulu Korea juga meskipun di Asia salah satu super power sepak bola di Asia, ketika masuk Piala Dunia, ketika masuk Olimpiade ya dia tahu diri. Ya lawan Jerman aja lihat aja golnya si Son Heung-min kan. Betul. Saat itu dia cuma 27% penguasaan bola. Ya, bayangin langsung lah. Counter attack itu kosong gawangnya. Jadi seperti itu, nanti kita akan lihat Indonesia seperti itu. Nah itu untuk bikin seperti itu, pertahanannya kokoh dan fleksibel dalam taktik, terutama dengan formasi sih pasti bakal masih 3 back sejajar. Ketika bertahan menjadi 5, ketika nyerang cuma 3, bahkan bisa jadi 2 gitu kan, dibantu satu jangkar. Tapi kan itu kan sistem taktik itu kan rumit. Maksudnya anak-anak di kita yang oke lah sekarang udah lebih baik dari 5-10 tahun yang lalu. Karena sekarang anak-anak di SSB juga udah dasar sama taktiknya udah mulai diajarin gitu. Tapi ya beda lah ketika level mengebandingkannya levelnya Korea dan juga Indonesia gitu kan. Kita ya di Asia Tenggara aja belum ada juta gitu kan. Iya, berarti yang harus diperbaiki ya finishing, karena kan kita hanya mengandalkan counter attack terus. Kalau misalnya dapat satu kesempatan yang finishing yang harus ditinjau terus ya. Jadi bertahan, terus kemampuan transisi positif negatif, menyerang bertahan, sama ya itu efektivitas serangan itu yang kuncinya. Iya, hoki yang kemarin tuh golin ya. Hoki juga menurut gue. Sekali doang nyerang langsung gol lawan Irak. Irak bener ya? Lawan Suriah. Suriah kemarin ya. Betul. Iya, puyeng juga ya jadi Sintayong ya. Ini lawan Burundi juga dia manggil orang, terus manggil pemain juga dikritik juga. Terus lawan Sarang juga dikritik juga nih baru-baru ini yang kita lihat tadi ya. Betul. Nah, terus jadi emang begitulah intinya pelatih Indonesia kualitasnya pas-pasan, tapi ekspektasinya tinggi banget. Tapi emang kalau tim dari PSSI nggak ada apa ya yang bantuin Sintayong gitu buat nyari-nyari pemain kayak buat timnas nanti ya kan tanggal 25 nanti. Karena kan dia udah padat juga jadwalnya kan. Pasti itu kan tugasnya dari direktur teknik PSSI. Iya, direktur Safri ya. Itu Indra Safri ya. Tugasnya, tapi kan Safri juga lagi sibuk nih. Iya, sibuk ngurusin timnas SEA Games U22 kan. Jadi ya gimana ya? Ya jadinya bank data yang dipunyai sama Sintayong misalkan itu lagi. Itu aja wajar lah. Berarti Lili Pali juga dulu sempat dipanggil. Riko Simanjuntak, nah inilah. Nah, ya Riko Simanjuntak kali ya. Setelah 2019 akhirnya dipanggil lagi. Iya, ada beberapa pemain baru ya. Nah, ada beberapa. Si Yakob ya. Nah, itulah hasil dari timnya Sintayong untuk mantau pemain, meskipun di tengah kepadatannya masih ada beberapa baru ya. Lumayan lah, cuma ya itu tadi paling minusnya di posisi gawang itu. Iya, Sintayong juga memasukkan beberapa pemain timnas U20 ya. Untuk main nanti di friendly match nanti ya. Iya, soalnya kalau gue lihat dia mainin kenapa U20 ya biar nggak diambil lagi sama klubnya, atau dia nganggur gitu kan, nggak ada latihan gitu ya. Kayak Dava itu kan dia emang harus intens karena udah bagus kemarin di Dava ini kan PSM ya? Borneo. Oh, Dava Borneo kiper kan. Oh ya kiper kalau si Zaki itu kan. Zaki. Ya, itu PSM tuh. Nah itu yang harus dijaga, performanya mereka udah bagus kemarin pas di Piala Asia harus dijaga terus. Ketemu tim-tim senior ya buat nambah jam terbang, buat nambah caps. Terus juga buat nambah kepercayaan diri. Nah itu penting tuh buat main nanti di level di Piala Dunia. Di timnas senior saya akan panggil gak sih? Panggil ya? Siapa? Akan Bagot. Bagot enggak ya? Oh nggak main juga deh. Kenapa sih deh? Padahal ya gue juga bingung ya kenapa ya. Kemarin juga padahal kan U20 dia masih bisa kan sebenarnya kan. Nah, AFC kemarin kan. Iya. Iya, jadi pertanyaan gue kenapa sih kalau si Elkan itu susah banget kayaknya untuk kita pakai gitu buat di timnas. Rumit lah, maksudnya ini kan dia udah mainnya di levelnya udah pro kan di Inggris kan. Itu masih main di kemarin di timnya di Ligue 1, dia mainnya di Ligue 2 misalnya dipinjemin gitu kan. Tapi ya
nggak ada masa jeda itu gitu, jadi nggak kalau nggak penting ya nggak bakal dilepas. Oh, gitu sempat kan. cedera juga, setahu gue Nah, sih dia ya, sempat ya kan? cedera kemarin. Akhirnya kemarin baru main lagi, terus sempat golin nih. Golin betul. Nah itu jadi emang kalau ya nggak bisa lebih bedain, maksudnya Asia sama Eropa kan jadwalnya kan berbeda. Terutama kalau tim junior itu nggak ada kewajiban klub buat lepas gitu, jadi nggak ada klausulnya. Dan FIFA juga yang tanda kutip melindungi klub-klub juga, kalau bukan dari FIFA ya lu nggak bisa nuntut pemain buat dipanggil, apalagi kalau di level junior. Iya, semoga aja lah ya dengan pemain-pemain yang sudah dipilih sama Sinteyong nih bisa berbuat banyak lah Indonesia di friendly match kali ini ya lawan Burundi. Ya bisa lah menang ya. Padahal Burundi juga bagus juga tau sebenarnya kan. Nggak bisa. Katanya ada pemain dari Eropa juga tuh yang main di Liga Prancis kan. Iya beberapa kan. Gitu. Tapi ya iyalah, maksudnya kalau dibilang Burundi sama Indonesia gitu, maksudnya peringkatnya cuma selisih 10 peringkat ya. 10 tanggal lah misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kualitas ya Burundi sebenarnya masih di atas kita gitu kan. Dia kemarin tahun 2021 kualifikasi Piala Afrika masih ketemu Maroko, ketemu Kamerun, bisa keren banget. Cuma kebobolan 1 gol, cuma kalah 1-0 sama Kamerun sama Maroko gitu kan. Ya itu ya emang itu udah nunjukin. Kita coba ketemu Jepang lawan Korea, ya udahlah. Habis ya. Nggak ada kayaknya buat nambah poin. Nggak ada, malah minus ya. Ya tapi seenggaknya kita bisa naik lah ya. Maksudnya naik kelas lah, bukan naik kelas ya, istilahnya naik kualitas gitu ya. Jadi permainan kita jadi tahu gitu kan gimana kualitas dari tim-tim. Iya. Meskipun menurut gue nggak akan optimal juga. Kenapa? Karena liga nih udah lagi jalan, lagi sibuk-sibuknya. Bayangin aja tim-tim Liga 1 main berapa kali sekarang kan? 3 hari sekali udah main, cuma punya waktu jeda. Kayak PSM yang kemarin ya. Nah 3 hari, bayangin aja ntar main ke timnas digenjot sama Sinteyong lah, udahlah. Bayangin aja. Jadi ini terakhir ini ya, minggu terakhir ini ya. Setelahnya dipanggil Sinteyong kan? Kan main ini kan? Iya, di pekan 31 nanti jeda. Pekan 31 jeda, nanti baru di akhir Maret main lagi. Tapi jeda ini kan ada beberapa pertandingan tunda kan? Iya. Oke lah kalau gitu, sekarang kita ke tadi ngomongin Liga, berarti kita sekarang ngomongin PSM Makassar. PSM Makassar nih sudah di ujung jurang juara, ujung jurang, ya bener jurang. Ya mau juara bentar lagi nih. Kira-kira kemarin sempatnya lawan Persita 0-0, terus sekarang ini lagi main nih. Skor berapa sih Persita ini PSM? Ntar dulu kita lihat dulu nih, kira-kira berapa skornya guys. Tadi 1-0 ya? Yang golin siapa tadi? Ananda Rehan ya? Hah? 1-0 masih? Tuh, 2-1 sekarang. Yang golin ini anak Kenzo Nambu sempat. Terus menit 82 nih si Anderson Sales. Ya kalau misalnya menang deh. Kira-kira berapa poin lagi nih untuk juara nih akhirnya setelah tahun 2000 terakhir ya? Iya, 99 2000. 99 2000 kan? Iya. Nah, sekarang akhirnya juara lagi setelah berapa 23 tahun. Gokil gila. PSM Makassar. Ya, emang bisa dibilang inilah akhirnya PSM ketemu lagi lah kuncian buat jadi juara gitu ya. Karena terakhir kan 2000 tuh, tapi kan 2000 dulu Samsudin Uman timnya bertabur bintang kan, Dimas Sakti, Hendro Kartiko, Kurniawan, Mirobaldo Bento, timnas lah levelnya gitu kan. Jadi istilahnya kayak Persib sekarang ya. Nah betul gitu, jadi tim pemain-pemain asing gitu kan punya bagus-bagus di PSM gitu kan dikumpulin. Kalau sekarang kan relatif anak muda nih, 18-19 tahun, bahkan PSM rata-rata usianya kan paling muda kan, cuma 25,2. Kedua ya paling muda Persebaya 24. Paling muda Persebaya ya. Rata-rata usia tim Liga 1 musim ini gitu kan. Tapi lihat ya, sekarang kalau lihat berapa butuh jumlah kalau PSM menang lawan Bayangkara di pekan 31. Iya. Dan mereka kan bakal punya jeda waktu kurang lebih dari seminggu nih buat tanding nanti di Pamekasan Madura lawan Madura United tanggal 31. Nah itu berarti setelah itu ada lawan pesaing PSM Persib sama di tengah-tengah Persija itu ya? Masih tanding kan. Persib masih lawan Dewa. Tanggal berapa sih? 31. Dewa kan nanti hari Senin. Oh Senin ya. Terus ada jeda lagi nanti Persija masih lawan Persita, masih lawan Persib. Persib juga masih lawan Persija gitu kan. Jadi kalau misalkan Persija nih di 2 laga sisa tundanya ini mainnya seri misalkan, salah satunya seri lah, nggak menang. Persib pun begitu, di laga tundanya juga dia nggak seri. Misalkan Persib misalkan lah tanggal 31 nanti mainnya seri, ya Persib juara lah, nggak perlu main lawan
Madura gitu kan, karena kalau misalkan Persija dengan masih 29 tandingan, masih ada 5 game lagi, Persija tuh maksimal poinnya nyampein PSM dengan 69 poin. Ya, tapi kalau mau memaksimalkan lah menang sekali aja gitu kan Madura, gitu kan. Nah udah ngunci dah tuh ya. Ngunci, seri lah misalkan gitu kan. Ya, seri karena kalau 69 Persija sama 69 PSM 69, PSM sama head to headnya kalah kan sama Persija musim ini kan. Iya, kemarin kalah ya. Nah, terus kalau Persib kan maksimal masih bisa kalau seandainya menang semua gitu kan. Masih bisa 71 kan poin maksimalnya Persib. Nah tapi kalau Persib PSM head to headnya superior. Oh iya, menang dua-duanya gitu kan. Terus selisih gol juga jauh. Jadi ya itu kalau misalnya di antara dua tim ini PSM kan nunggu nih seminggu nggak jeda kan mereka istirahat. Nah kalau mereka lah tanding nih seri nih lawannya nih salah satu, apalagi kalau El Clasico Indonesia di seri Persija seri ya udah pesta lah itu. Makassar ya, gila setelah 23 tahun. Pak Persija kan baru aja menang. Persib juga belum lama kan, 2016 ya? Persib ya, Persib dulu era Ferdinand Sinaga tuh kan. Betul. Sempet ya PSM memang udah lama banget gak juara ya. Tapi emang secara pemain kita lihat emang nggak ada yang terlalu bintang ya PSM Makassar ya. Iya, dibanding 2017, 2018 atau 2017 sampai 2019 lah eranya. 2007, 2018 lah eranya Robert Rene Albert kan. Itu kan lebih mentereng kan. Ada Zulham, terus ada Hamka dulu sama juga ya kan. Mark Locke lah terutama salah satunya gitu kan. Memang lebih mentereng dulu lah kalau secara kualitas. Tapi sekarang kan nggak cuma soal kualitas, tapi bahkan justru si Bernardo Tavares ini pelatih PSM sekarang bisa ningkatin pemain-pemain muda, beri kepercayaan tinggi gitu kan. Terus pemain-pemain perpaduan antara senior sama mudanya tuh jalan gitu kan. Dan yang satu yang pasti itu Bernardo Tavares bisa bikin sistem permainan PSM, permainan yang orang bilang mungkin membosankan lah karena banyak bertahan. Iya, kalau kita kemarin nonton Persita ya, kita lihat emang banyak banget bertahan itu babak pertama kan. Pemain-mainnya juga main-main cadangan. Betul kan? Yang bertahan terus main lawan Persib misalkan juga kemarin banyak juga bertahan, tapi bisa comeback, bisa menang. Jadi ya itu lagi aja PSM mainnya efektif gitu kan. Ya, yang penting mereka utamakan pertahanan dulu kokoh, habis itu mereka menghukum lawan dengan transisi serangan balik cepat gitu. Itulah kunci PSM situ. Maka kalau dibilang mungkin di Liga Dunia musim ini itu PSM mungkin tim yang ada di urutan 1 yang penguasa klasemen dengan jumlah penguasaan bola paling rendah rata-ratanya. Berapa sih Bang? Cuma 37% kan? Gila. Beda ya kalau misalnya City gitu kan, itu posting bola banget. Beda banget lah itu kan. Beda lah. Gitu kan, bahkan sama tim yang lu pakai bajunya tuh Persita tuh, Persita kan paling tinggi kan penguasaan bola rata 54%. Emang gaya main Argentina kali ya? Gayanya Messi, pelatih Argentina kan. Iya benar. Gayanya begitu dah, oper-operan doang. Kalau PSM gaya Portugal kan, pragmatis aja, penting menang. Kayak Fernando Santos kan dulu menang Euro, menang Liga Nasional begitu. Oh iya sekali doang ya. Jadi kan itu gaya seperti itu. Jadi emang seperti itulah, jadi menang. Tapi meskipun PSM ball positionnya ratanya paling rendah, bahkan operannya PSM juga paling rendah, rata-rata cuma 267 operan per laga. Itu kecil banget itu untuk ukuran maksudnya bola modern kayak sekarang gitu kan, gayanya cuma 267, rata-rata kan sekarang di atas 400 operan. Bahkan kalau di Eropa tim-tim yang posisinya bahkan cuma punya 30%, bahkan di atas 450, 430 lah. Ini dia cuma 267 lu bayangin dah tuh. Jadi kebayang lah banyak main terupas bola-bola lambung ke atas langsung, terus serangannya juga serangan cepat. Jadi mungkin cuma butuh rata-rata PSM tuh cuma butuh 9 detik transisi untuk dari belakang bisa bikin shoot ke depan gitu kan. Jadi ibaratnya sequence playnya tuh paling cuma sekitar di bawah 10 detik. Jadi itu kenapa mereka oper-operannya rendah, penguasaan bolanya rendah, tapi bisa sekarang salah satu tim paling produktif kan. Rata bikin 1,8 gol di liga musim ini, cuma kalah dari Bali misalkan gitu kan, yang emang Bali mah udahlah juara bertahan mentereng semua gitu kan, semua dengan main-main asingnya juga bagus gitu. Terus tapi PSM tim yang paling banyak bikin shoot on target di musim ini gitu kan. Itulah kuncinya bahwa mainnya bertahan yang kokoh tapi serangannya efektif. Ya itu jadinya yang membuat gue itu jadi kunci PSM akhirnya bisa ada di puncak klasemennya. Hanya menghitung hari lah buat jadi juara gitu kan. Yuk nih udah selesai kan, menang ya PSM Makassar ya 2-1 kayaknya ya. Ya udah, jadi kita tinggal 3-1. Gokil 3-1 sih. Dulu siapa sih gol terakhir?
Ya itulah kuncinya PSM kan. Pasti kalau dilihat di statistik juga nggak terlalu mentereng lah PSM. Ya 3-1 udah kelar nih. Sananta yang golin. Sananta lagi udah kan? 11 gol kan musim ini. Nah itulah kuncinya di situ. Jadi pemain-pemain kayak Sananta, pemain muda dari Persikabo musim lalu nggak kedengeran gitu kan, cuma pelapis dari Ciro gitu kan di Persikabo. Bahkan tim di sekelas di Persikabo ini cuma pelapis saat itu. Terus sekarang di PSM jadi top skor meskipun lebih banyak dia main dari bangku cadangan gitu kan. Tapi ya itulah bagus. Di satu sisi kekuatannya si Bernardo juga ya motivasinya dia khas pelatih-pelatih dari kawasan Iberia lah. Iberia tuh kawasan Spanyol. Ini dari mana sih? Portugal. Dia orang Portugal ya? Tavares ya? Tavares dia dulu sempat ngelatih Benfica Benfica Youth, tim mudanya Benfica, sama dia banyak jadi analisis tim. Jadi emang kemampuan tekniknya dia memahami pemain itu emang udah luar biasa. Jadi hatam lah ya. Betul. Jadi ketika masuk ke PSM ya dia udah tahu lah. Nggak juga bisa bayangin kan. Contohnya misalkan nggak bisa bayangin. Maksudnya dari segi transfer pemain kita lihat siapa sih. Iya betul kan? Gitu kan. Yang dibeli sama PSM Makassar. Kalau kita lihat buruk lah gitu. Nggak ada pemain, maksudnya nggak ada pemain yang asing pun nggak mahal kan. Nggak ada yang orang kenal. Yuran orang nggak tahu. Kenzo Nambu, Everton. Orang cuma tahu William Plum gitu kan. Iya William Plum doang. Paling juga awal-awal kan juga pas di sama siapa ya? Dulu dibeli Albert ya. Kita juga nggak tahu kan siapa. Gitu kan. Jadi dia main bintang juga deh di sana ya, di Belanda ya. Sempat main di Willem. Willem kan. Nah itu jadi emang kemampuan itulah, kayak Erwin Kutawa dulu sempat main di musim lalu di Liga 2 Sriwijaya. Iya, gitu kan, sempat dipinjemin kan. Ternyata bagus. Reza Pratama, super muda. Reza dari mana itu? Reza kan main akademinya kan. Oh dari akademi. PSM. Oh sama kan? Kayak Ananda Rehan, terus pokoknya beberapa pemain lah. Yakob ya paling kan yang awal musim ini yang jadi highlight berita transfer PSM ya cuma Yakob sama Yance bertahan, udah itu kan. Iya. Tapi di luar itu mereka bisa efektif mainnya, ngerti. Jadi pokoknya Bernardo ini punya sistem yang emang udah bisa dijalani sama pemainnya. Mau diganti siapapun, misalkan contoh lawan Persikabo, tiba-tiba udah seri 0-0 menit 90-an diganti, Plum diganti, Everton diganti, tiba-tiba bisa bikin gol kan, penalti. Jadi ya, jadi itu menunjukkan bahwa semua pemain udah ngerti lah sistemnya, yang apa yang dimau sama Tavares gitu kan. Dan PSM ibaratnya udah punya blueprint cara bermain, dan itu semua pemain ngerti semua. Kemarin contohnya di Piala AFC aja kan bisa masuk ke final zona Asia Tenggara. Bahkan Bali United itu pun belum pernah masuk ke sana gitu kan. Iya, waktu itu masih udah Tavares ya? Udah Tavares juga musim ini kan. Itu kan di awal musim. Kita kalah siapa sih? Kalah lawan Kuala Lumpur City. Iya. Kuala Lumpur City yang masuk sampai ke final kan. Jadi kalah di final ya? Kalah di final. Nah, jadi emang itu menunjukkan bahwa meskipun tim ini relatif muda bahkan lah, terus mainnya orang bilang aduh bertahan aja gitu tapi ya itulah gayanya gitu kan. Itulah emang kuncinya PSM, dan itu yang paling utama ya motivasinya dari Bernardo Tavares. Itu asas pelatih asal Iberia gitu kan. Yang emang kayak Mourinho misalnya gitu kan, ya emang dia motivasi pemain, pendekatan antar pemainnya juga bagus gitu kan. Meskipun emang kalau konferensi pers waduh bikin sakit hati lah orang ngomong gitu. Kemarin kita liputan di Stadion Nobel Arena ya, itu di media officer sampai gerak-gerak meja guys. Kita lihat ada liputannya kan tuh, ada kita liputannya juga, dia gerak-gerak meja. Emang kayaknya dia emang selalu ini ya, dia peduli banget gitu sama pemain-pemainnya gimana. Jadi dia melindungi, itu kan menunjukkan bahwa dia melindungi pemainnya. Seperti itu contohnya, misalkan kayak si Yuran misalkan kena kartu merah. Nah tapi dia secara nggak langsung dia lindungi lah dengan statementnya dia. Nah itu yang bikin PSM bisa performanya di udah 10 game terakhir cuma sekali seri, sisanya menang gitu kan. Itu yang nunjukin itu. Jadi kondisi yang penting kan kalau mau juara kan kondisi tim harus lebih bagus gitu kan. Kondusif juga ya. Kondusif, terus terutama dukungan supporter juga luar biasa gitu kan. Iya, ada yang gitu mana-mana. Oke guys, tadi kita udah bahas pemilihan pemain Sinteyong nih untuk timnas Indonesia melawan Burundi dan ini ya timnas U20-nya. Terus tadi kita juga udah bahas tentang PSM Makassar yang sudah bentar lagi nih mau juara. Oke guys, kayaknya gitu aja ya podcast kita kali ini. Kalau kalian mau lihat podcast kita lainnya ada di Spotify dan di Noise guys. Nanti kalian cari aja tuh punya Berak Bola podcast. Nanti linknya ditaruh sama editor di sini. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Kayaknya kita mau bahas tentang Kanjuruhan ya, tragedi Kanjuruhan dan Marco Simic yang menang gugatan di FIFA. Bye bye.